Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi pada pertemuan untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan serta berkebutuhan khusus. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep secara umum bagaimana asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan serta berkebutuhan khusus. Kita mulai dengan bagaimana konsep kerentanan itu sendiri. Baik, kerentanan itu sendiri atau vulnerability ada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 adalah sebuah kondisi ataupun karakteristik meliputi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, ya, cuaca, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia meliputi suatu kondisi dari semua aspek yang mana mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menghadapi dampak buruk terhadap bahaya tertentu. Menurut KBBI, rentan itu sendiri adalah mudah terkena atau mudah merasa terpekal, di mana kerentanan merupakan suatu rangkaian kondisi yang menentukan apakah ini suatu bahaya gitu ya, baik bahaya yang terjadi secara alami ataupun bahaya yang terjadi secara buatan, yang mana dapat menimbulkan sebuah bencana atau disaster ataupun tidak. Nah, kelompok masyarakat yang berisiko tinggi artinya kelompok yang rentan itu adalah karena dia berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi resiko bencana itu sendiri ataupun ancaman dari bencana itu sendiri. Nah, penekanan pada resiko tinggi ini karena kelompok jenis ini akan menanggung dampak terbesar dari munculnya resiko bencana atau terdampak dalam sebuah ancaman bencana dibandingkan kelompok masyarakat lain. Nah, untuk yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah ASKEP ini adalah kebutuhan khusus pada kelompok rentan yang meliputi pada permasalahan fisik, psikologis, geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di mana kelompok rentan atau subjeknya yang akan banyak kita bahas adalah kelompok disabilitas, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, dan kelompok lansia. Nah, 4 kelompok ini nanti yang akan banyak kita bahas pada asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Kelompok disabilitas sendiri adalah suatu keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak ataupun bahkan membatasi kemampuan secara mental dan fisik seseorang. Dan juga bisa dikatakan bahwa disabilitas adalah suatu keadaan yang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasanya atau hal-hal yang umum. Nah, ini termasuk dalam kelompok anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, di mana ada dibagi dalam 5 kualifikasi, ya, disabilitas intelektual, yaitu di mana mengalami gangguan fungsi pikir seperti contoh tunagrahita atau kelompok anak yang lamban belajar. Kemudian disabilitas fisik yaitu mengalami gangguan fungsi gerak, ya, yang dikenal dengan disabilitas daksa. Lalu ada disabilitas mental di mana mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, ya, baik itu lebih dikenal dengan disabilitas psikososial ataupun disabilitas perkembangan. Lalu ada disabilitas ganda, artinya bisa mengalami 2 atau lebih jenis disabilitas, ya, seperti contohnya disabilitas rungu dan bicara ataupun disabilitas netra dan tuli. Kemudian ada juga disabilitas sensorik, yaitu mengalami salah satu gangguan dari fungsi indera seperti disabilitas tunarungu, bicara, ataupun netra. Nah, kemudian kelompok rentan yang berikutnya adalah perempuan. Jadi selain ada kelompok disabilitas, ada juga kelompok perempuan,
mana perempuan sudah masih di mendapatkan ya perlakuan yang barangkali marginalisasi terhadap di budaya tertentu ya, di masyarakat tertentu, terhadap barangkali kebijakan-kebijakan tertentu, terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu ataupun adat istiadat tertentu. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui bahkan memiliki risiko lebih besar lagi ya, karena ibu hamil itu ada janin yang dikandungnya, kemudian ibu menyusui ada bayi yang perlu disusuinya, sehingga terkadang kaum ini atau kelompok ini memiliki resiko atau kerentanan yang lebih tinggi untuk mendapatkan perlakuan yang tidak layak gitu ya dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini nanti akan banyak kita bahas. Nah, juga perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Jadi, survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa 1 dari 3 perempuan yang berusia antara 15 sampai 64 tahun itu pernah mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan mental dalam kekerasan seksual. Baik. Kemudian bagaimana dengan di masa wabah COVID ini? Nah, untuk di wabah masa COVID ini perempuan sangat rentan ya, dimana secara survei di kondisi perempuan saat ini untuk akses kegiatan perekonomian mereka banyak yang bekerja di sektor informal. Kemudian juga berstatus sebagai pekerja ya, ataupun yang mencari nafkah untuk keluarga. Nah, perempuan dalam kondisi wabah COVID rentan stres karena mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi yang lebih berapa kali lipat dari pada kaum laki-laki, bahkan beban kerjanya lebih bertambah gitu ya, karena ada yang juga memiliki anak yang berusia sekolah, di mana sekarang sekolah diadakan di host secara daring ya, ataupun sekolah belajar dari rumah, sehingga ini juga menjadi menambah beban ataupun kerentanan perempuan di masa COVID. Nah, untuk yang anak ya, terutama usia balita 0 sampai 5 tahun, contoh resiko ataupun kerentanan ya, mereka rentan pada jika ada kehamilan bermasalah ataupun terjadi malnutrisi pada usia tersebut yang mengakibatkan pertumbuhannya terhambat ataupun terjadi dampak kesehatan lainnya. Kemudian perkembangan kognitif yang kurang baik akibat dari kurang baiknya pengasuhan dan kurangnya stimulus yang memadai. Kemudian juga rentan terhadap penyakit dan infeksi dari lingkungan sekitar ataupun akses yang buruk terhadap pelayanan kesehatan. Juga terpapar lingkungan yang berbahaya karena kondisi rumah ataupun pekerjaan orang tua, ataupun juga disabilitas karena kurangnya intervensi pada usia dini. Nah, ini beberapa contoh juga karena anak termasuk kelompok rentan, maka di beberapa sektor Indonesia ada program perlindungan anak ya, terutama di humanitarian, pendidikan, kesejahteraan, sosial media ataupun sektor bisnis. Namun dalam sektor ini pun rentan, di mana anak masih mendapatkan perilaku kekerasan ya, baik itu di lingkungan pendidikan ataupun barangkali pada saat anak berselancar di sosial media, dan juga ketika anak harus terjun dalam sektor menjadi buruh gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi rentan pada anak untuk mengalami kekerasan. Baik, untuk lansia, dimana untuk di masa wabah COVID ini lansia rentan ya dalam aspek sosial maupun ekonomi selama pandemi, di mana mobilitas menjadi terbatas. Juga berdasarkan hasil dari survei, angka kemiskinan pada lansia meningkat seiring dengan usianya. Nah, untuk dampak
COVID ini sendiri pada lansia, lansia memiliki mobilitas yang terbatas ya untuk dapat mengakses layanan, terutama untuk layanan kesehatan. Barangkali juga lansia yang mesti harus tetap bekerja, di mana mereka masih menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, juga mengalami keterbatasan akses pendapatan. Kemudian juga di masa ini mereka juga rentan terhadap peningkatan depresi, kemudian ketakutan dan perasaan yang tidak berdaya terhadap kondisi pada saat ini. Nah, di sini pemerintah sendiri ada beberapa program yang untuk membagikan lansia, mulai dari bantuan program keluarga harapan atau PKH, kemudian juga ada home care gitu ya untuk pendampingan serta rujukan, kemudian juga ada bedah rumah, bantuan usaha ekonomi produktif, dan nursing care untuk pelayanan insentif lansia. Nah, ini hanya beberapa contoh, namun untuk implementasi di lapangan itu mungkin barangkali disesuaikan dengan kebijakan terhadap pemerintah daerah setempat atau pemerintah daerah masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama pada saat ini mengenai konsep secara umum asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.